Pekik, Merdeka, dan takbir bersahutan keras saat ahli telematika yang juga mantan Menpora, Roy Suryo muncul dari lorong di Treskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis malam, 13 November 2025. Mengenakan pakaian berwarna hitam, langkah Roy Suryo disambut riuh pendukungnya. Sorotan lampu dan gawai pun tertuju ke dirinya. Roy Suryo melempar senyumnya kepada puluhan orang pendukungnya yang telah menunggu sejak pagi. Didampingi pakar hukum tata negara, Refli Harun, Roy Suryo mantap melangkah mendekat ke arah pendukungnya. Tangan kanannya pun dikepalkan saat pekik, Merdeka, mulai terdengar. Para pendukung yang didominasi ibu-ibu ini pun berteriak takbir menyambut kedatangan Roy Suryo. Menyusul di belakang Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar serta pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Rismon yang mengenakan kemeja merah dibalut jas hitam, juga tampak mengepalkan tangan kanannya. Dia bahkan sempat memperhatikan para pendukungnya yang berkumpul di halaman di Treskrimum Polda Metro Jaya. Wajah Rismon masih terlihat tegang dan kelelahan. Begitu juga dengan Roy Suryo. Sebab, baik Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa baru saja diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kurang lebih selama 9 jam 20 menit, ketiganya diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Adapun, Roy Suryo dicecar 134 pertanyaan, Rismon Sianipar 134 pertanyaan, dan Dr. Tifa 86 pertanyaan. Sorak riuh pendukung pun membuat situasi Polda Metro Jaya berubah menjadi ramai. Petugas Provos Polda Metro pun sampai turun tangan mengawal Roy Suryo CS untuk meninggalkan gedung di Treskrimum. Roy Suryo pun sempat kewalahan saat para pendukungan mulai mendekat dan memberi dukungan kepada dirinya. Padahal wajahnya terlihat kusut. Petugas Provos Polri pun membuat pagar betis untuk mengawal Roy Suryo, membelah masa pendukungnya sendiri. Mantan Menpora itu diarahkan menuju lobi gedung. Di sana awak media telah menunggunya untuk memberikan keterangan. Saat Roy Suryo digiring menuju lobi, Rismon Sianipar tampak memilih tidak bergabung dengan Roy Suryo dan masa pendukung lainnya. Bersama sejumlah orang, Rismon pun memilih menghindar dan pergi melangkahkan kaki meninggalkan kawasan Polda. Wajahnya tampak lelah. Senyumnya hanya muncul sesekali ketika ada teriakan yang menyebut namanya. Langkahnya cepat. Bahkan, dia mengaku bahwa tas ransel bawaannya sempat tertinggal karena saking padatnya masa pendukung. Rismon pun dibawa kabur oleh beberapa orang. Tak ada banyak kata yang disampaikan Rismon usai pemeriksaan panjangan hari itu. Dia hanya menyampaikan, "No statement dulu hari ini," ujar Rismon. Selanjutnya, dia dilarikan menuju transportasi taksi dan pergi meninggalan Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyebut ketiga tersangka klaster kedua kasus ijazah Jokowi ini diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Kepada ketiga tersangka kami perbolehkan ke rumahnya masing-masing karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, sebutnya. Sebelumnya, Roy Suryo dan Rismon Sianipar tampak memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo menggunakan jaket dan kemeja berwarna hitam. Adapun Rismon hadir menggunakan jas berwarna abu dengan dalaman merah. Adapun Dr. Tifa sudah terlebih dahulu masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum. Kehadiran tiga tersangka klaster kedua kasus ijazah Jokowi ini turut didampingi kuasa hukum beserta para pendukungnya. Masih ada 5 tersangka dalam klaster pertama antara lain Egy Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah yang belum diperiksa. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Adapun berkas ijazah Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA hingga ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada, UGM, kini berada di tangan penyidik. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.